Halo, kembali lagi di Tony Channel. Kali ini Tony akan menjelaskan tentang konsep sindrom koroner akut. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dijamin gratis, oke? Terima kasih. Konsep sindrom koroner akut. Sindrom koroner akut adalah suatu masalah jantung pertama karena menyebabkan angka perawatan di rumah sakit dan angka kematian cukup tinggi. Etiologi: penyempitan pembuluh darah jantung atau vasokontraksi. Penyempitan ini disebabkan 4 hal yang meliputi: 1. Adanya endapan lemak dalam pembuluh darah akibat makanan kolesterol yang cukup tinggi. Yang kedua, sumbatan trombosis oleh sel beku trombus. Yang ketiga, vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah akibat kejang terus-menerus. Yang keempat, infeksi pembuluh darah. Faktor resiko. Faktor penting mempercepat terjadinya penyakit jantung koroner adalah: yang pertama, hipertensi. Yang kedua, perokok pasif. 3. Diabetes mellitus dan obesitas. Yang keempat, tipe kepribadian meliputi stres emosi. Yang kelima, kurangnya aktivitas tubuh. Yang keenam, genetik. Ketujuh, umur. Yang kedelapan, jenis kelamin. Patofisiologi: sebagian besar sindrom koroner akut manifestasi akut dari plak ateroma pembuluh darah yang pecah. Hal ini berhubungan dengan perubahan komposisi plak dan penipisan tudung fibrus yang menutupi plak. Kejadian akan diikuti oleh agresi trombus koagulasi. Berkurangnya aliran darah koroner mengakibatkan iskemia di miokardium. Pasokan oksigen yang berhenti selama kurang lebih 20 menit mengakibatkan miokardium mengalami nekrosis. Klasifikasi: menurut berat dan ringannya sindrom koroner akut. Kelas 1, serangan baru, kurang dari 2 bulan, progresif, berat dengan nyeri pada waktu istirahat atau aktivitas sangat ringan, terjadi 2 kali per hari. Kelas 2, subakut, yakni sakit dada antara 8 jam sehingga dengan 1 bulan pas waktu istirahat. Kelas 3, akut kurang dari 48 jam. Secara klinis, kelas A, sekunder ditimbulkan oleh hal di luar komponen seperti anemia, infeksi demam. Kelas B, primer. Kelas C, setelah infak dalam 2 minggu IMA, belum pernah diberi obat anti angina atau penghambat beta adrenik nitra dan antagonis kalsium. Manifestasi klinis: gejala sindrom koroner akut diantaranya keluhan nyeri di tengah dada seperti nyeri rasa ditekan, rasa diremas-remas sampai menjalar ke leher, lengan kiri, dan lengan kanan. Disertai ulu hati dalam waktu kurang lebih 20 menit. Yang kedua, rasa terbakar dengan sesak napas. Keluhan sakit sampai kedua rahang gigi kanan dan kiri bahu serta punggung. Pemeriksaan diagnostik: ada 3 komponen cara untuk mendiagnosis IMA. Yang pertama, nyeri dada. Yang kedua, perubahan EKG seperti gambaran STEMI atau enstemi atau tanpa gelombang Q patologik. Peningkatan enzim jantung paling sedikit 1,5 kali nilai batas normalnya. Menurut Plans, pemeriksaan diagnostik dilakukan EKG 12 slide. Penata laksanaan. Tahap awal penataan klien sindrom koroner akut. Yang pertama, oksigenisasi. Dapat membatasi kekurangan oksigen pada jantung mengalami luka sehingga menurunkan berat ST LSI. Yang kedua, nitroglycerin. Digunakan klien yang tidak hipotensi. Yang ketiga, morfin. Digunakan mengurangi kecemasan dan gelisah, mengurangi rasa sakit dari iskemia, meningkatkan kapasitas vena. Yang keempat, aspirin. Aspirin diberikan kepada semua klien sindrom koroner akut jika tidak ada kontraindikasi. Itulah penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf.